Selamat pagi, Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi. Kita bersyukur kalau hari ini kita sudah memasuki Advent yang pertama di dalam menyambut hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan kita juga bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah sungguh kita boleh datang menyembah Dia dengan hati yang rindu akan Dia. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita ambil waktu saat teduh. Kita persiapkan hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mazmur 29 ayat 2 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Mari kita sama-sama memuji Dia. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu sungguh memberkati kami semua. Dan merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Yang sungguh kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati.
karena sungguh Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Kami mau datang dengan hati yang bersyukur kepada-Mu. Kami juga mohon Tuhan, biarlah melalui pada pagi hari ini, setiap kami boleh dipulihkan kembali di dalam perjalanan kehidupan kami. Tidak ikut kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, ampunilah kami, pulihkan kami, angkat kami kembali untuk menikmati kemuliaan. Tuhan, kami serahkan pada pagi hari ini dalam tangan pimpinan. Kami rindu segala puji-pujian yang kami naikkan. Syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata dan Engkau menikmati ibadah penyembahan kami hari ini. Tuhan, Engkau juga siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan, sehingga setiap kami yang hadir, setiap kami yang menyembah Engkau, setiap kami yang datang beribadah kepada-Mu juga boleh mendapatkan berkat-berkat rohani, pemulihan, pembaharuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan gereja segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari Sabat, hari kudusnya Tuhan, hari perhentian di mana kita Tuhan boleh datang untuk beribadah kepada Dia. Mari kita sukacita kita naikkan puji hari ini. Katakan hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, hari kita bersukaria di dalam Dia. Hari
kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sungguh kita boleh memiliki hati yang rindu akan Dia. Kita naikkan pujian jiwa merindukan Tuhan. Ya
sejenak di hadapan Tuhan. Kembali hidup kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan, karena kami menyadari karena kami membutuhkan firman yang terus menuntun hidup kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut yang setia di hadapan Tuhan. Hari ini buka hati dan pikiran kami haus mendengarkan sabda. Ini doa kami, ini permohonan kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, gimana perasaan saudara? Sudah ibadah berapa bulan saudara? Ketemu komunal seperti ini? Udah berapa? 2 bulan ya. Oke, puji Tuhan ya. Semua karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Kami aja belum saudara ya. Jadi mungkin tahun depan kami memulai untuk memikirkan untuk membuka pintu gereja. Saudara, hari ini satu topik yang akan kita bahas bersama-sama berkenaan tentang keluarga. Kita akan baca satu bagian teks firman Tuhan yang diberikan kepada saya, yaitu dari Mazmur nomor 128. Mazmur nomor 128. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Seperti itu ya saudara ya. Mazmur nomor 128, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Sesungguhnya kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu bersama-sama, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Oke, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau berbicara soal keluarga, mungkin yang anak-anak muda, relevan gak sih topik seperti ini untuk saya? Sangat relevan seperti itu ya. Relevan bagi anak-anak muda, karena saudara nantinya akan berkeluarga, membangun sebuah kehidupan keluarga. Dan juga relevan bagi setiap saudara yang single, saudara punya anak-anak sekolah minggu atau anak-anak didik, seperti itu ya saudara ya. Dan juga relevan bagi setiap kita yang sudah memiliki keluarga, pasangan, anak-anak. Nah saudara, kalau kita berbicara soal keluarga Kristen ya, keluarga Kristen itu dibentuk Allah dengan sebuah tujuan. Jelas tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena keluarga adalah institusi terkecil, di dalamnya itu terdiri dari siapa saja saudara? Ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak. Saudara, orang tua harus sadar peranannya di dalam keluarga. Peran kita sebagai orang tua adalah apa saudara? Menjadi partnernya Allah pada akhirnya nanti. Yaitu apa? Terus berjuang untuk menumbuhkan, untuk mendewasakan, untuk mempersiapkan seperti itu generasi saudara di bawah, anak-anak saudara seperti itu, sehingga tercapailah yang namanya tujuan Allah menciptakan kita. Saudara, agar apa? Agar semuanya pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Saudara, dalam perjalanannya masing-masing keluarga itu mempunyai pengalaman pergumulan yang berbeda-beda. Saudara, berdasarkan survei seperti itu ya saudara, banyak sekarang keluarga-keluarga di masa-masa pandemi ini banyaknya konflik seperti itu ya saudara. Konflik keluarga antara pasangan, antara suami dengan istri, ya, kemudian ayah, ibu, kemudian dengan anak, dengan mertua, dengan menantu. Wah saudara, konflik itu terus terjadi. Ya, sehingga membuat keluarga itu makin hari makin panas seperti itu ya. Pasangan dengan satu yang lain seperti itu, nggak ada satu damai di dalamnya. Ujung-ujungnya bercerai. Belum lagi kondisi perekonomian saudara yang begitu sulit saat ini. Ya, saudara, yang bulan Juni tahun lalu ya kalau nggak salah, bulan Juni ini saudara ya udah berapa ribu orang yang sudah di PHK, yang tidak ada pekerjaan lain. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waduh, makin hari makin kehidupan ini
sangat sulit. Itulah yang terjadi, tantangan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Belum lagi keseimbangan keluarga, ya. Ayah, ibu, anak-anak semua sudah pada sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Seperti itu, ayah udah udah kerja lewat Zoom seperti itu. Kemudian anak juga sekolah atau kuliah lewat Zoom, bekerja juga lewat Zoom. Wah, semua sibuk saudara ya, dan tagihan listrik meningkat seperti itu ya saudara ya. Kemudian apa lagi saudara? Oh, dulu kita cuma laptop satu untuk semua, sekarang laptop udah satu-satu seperti itu ya saudara. Waduh, banyak sekali pengeluaran dan lain sebagainya, membuat pada akhirnya keluarga juga kelimpungan seperti itu ya saudara ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali melihat bagian kebenaran firman Tuhan hari ini dari Mazmur 128, Mazmur ini terkesan sangat sempurna banget, sangat ideal banget seperti itu saudara. Kenapa saudara dikatakan seperti itu? Karena kalau kita perhatikan, ada nggak sih keluarga yang ideal di zaman ini? Ada nggak saudara? Ada nggak saudara menemukan keluarga yang adem ayem terus seperti itu? Usia pernikahan 1 tahun, terus ya sampai udah golden seperti itu saudara. Ada nggak yang adem ayem terus? Saudara, ada nggak engkau menemukan keluarga yang begitu sempurna dan terlihat begitu ideal? Apakah ada keluarga yang ideal dan sempurna itu? Seperti yang digambarkan oleh Mazmur 128. Saudara, sepertinya tidak ada yang keluarga yang sebegitu oke-nya. Dan jarang sekali terlihat keluarga Kristen yang begitu sempurna. Kenapa saudara? Karena kita hidup dan tinggal di dunia yang berdosa dan tidak sempurna. Nah saudara, bukan berarti karena tinggal di dunia yang gak ideal dan tidak memungkinkan dibentuknya keluarga yang ideal. Mungkin saudara ada keluarga yang ideal dan sempurna di zaman ini. Saudara, gambaran dari Mazmur 128 ini ditulis dengan sebuah tujuan, bukan pembacanya itu mendengar aduh hopeless, aku kayaknya gak bakal bisa dibikin keluarga yang seideal seperti Mazmur 128. Aku takut, mungkin aku gak merasa baik sekali mempunyai keluarga yang seperti di Mazmur 128. Mazmur ini bukan ingin menghancurkan saudara dan saya, menghancurkan spirit saudara dan saya untuk membangun keluarga yang baik pada nantinya. Tetapi saudara, perlu saudara tahu bahwa Mazmur ini harusnya menjadi sebuah inspirasi bagi setiap kita, yang sudah menikah dan yang lagi dan akan seperti itu ya saudara ya, menikah. Saudara ingat bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ini harusnya menjadi sebuah inspirasi agar sebagai keluarga Kristen kita itu makin hari makin memungkinkan kita untuk menuju ke arah yang lebih baik, makin terus berjuang untuk menjadi keluarga yang baik. Maka dari itu saudara, jika kita melihat dan memperhatikan, Mazmur ini dimulai dengan sebuah nyanyian ziarah. Apa itu artinya ziarah saudara? Saudara, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, Mazmur ziarah, akar kata itu dari ziarah artinya menanjak, seperti itu saudara. Menanjak itu bisa digambarkan ketika kita lagi naik tangga, seperti itu ya saudara. Saudara pernah naik tangga ya, seperti itu ya. Atau ketika kita sedang menaiki bukit, seperti itu. Nah, tradisi bangsa Yahudi waktu itu dan golongan bangsa lain, ketika mereka merayakan sesuatu seperti itu ya, secara tradisi, acara tradisi, pada saat itu biasanya setiap orang golongan Yahudi dan golongan yang lain itu menjalankan tradisi mereka itu pergi ziarah kemana? Ke Yerusalem, seperti itu saudara. Nah, di sana mereka datang ke bait suci, di sana mereka menyembah Allah, di sana mereka mempersembahkan kurban bagi Allah, dan perjalanan yang mereka tempuh, yang mereka tuju itu ke Yerusalem adalah perjalanan yang makin hari makin menanjak, makin kali makin menanjak, terus naik seperti itu saudara. Dan waktu mereka berjalan, mereka itu menyanyikan yang namanya Mazmur 128. Wow saudara. Jadi ini menjadi sebuah Mazmur yang sebenarnya isinya tuh satu optimisme. Ayo dong, bangun dong keluarga, seperti itu ya saudara ya. Jadi ini isinya membangun sebuah spirit, memberikan sebuah penghiburan di dalam perjalanan pada saat itu ke Yerusalem. Dan mengajarkan kepada mereka bahwa di tengah keadaan suka, di tengah keadaan duka, miliki hati yang optimis, miliki hati yang semangat untuk berjalan terus menggapai Allah, terus menuju Allah, seperti kata ziarah tadi, menanjak, mencapai, menuju Allah itu.
Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka dari itu saudara, kalau kita berbicara soal kehidupan keluarga Kristen, kehidupan keluarga Kristen itu adalah kehidupan yang harusnya makin hari makin menanjak seperti itu. Makin menanjak menuju Allah, ya, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka seperti itu, saudara harus terus berjuang untuk menjalani pertandingan iman. Tidak boleh turun seperti itu, saudara. Terus kita harus maju, terus kita harus menanjak, terus kita harus mengarah kepada pertumbuhan di dalam Tuhan. Saudara, gambaran keluarga ideal di dalam Mazmur ini bukan untuk melemahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga siapapun kita yang ada dan hadir pada saat ini, apakah kita keluarga kita tuh lagi sedang berantakan, lagi sedang punya pergumulan beban berat yang mungkin sedang menuju kehancuran, tetapi biarlah Mazmur ini kembali menjadi satu titik untuk setiap kita sebagai keluarga yang hidup di zaman ini, sedikit berdiam diri, sedikit memikirkan tentang keluarga kita, membaca kembali Mazmur ini, agar dapat Mazmur ini menginspirasi kita makin hari kita mau berjuang bersama untuk membangun sebuah keluarga yang terus-menerus menanjak ke arah Allah, bertumbuh ke arah Dia. Maka dari itu saudara, keluarga ideal seperti ini dapat terwujud ketika apa, saudara? Ketika keluarga itu menjalankan yang namanya perintah Allah. Nah, saudara, perintah Allah jika dijalankan, mereka akan apa? Keluarga yang ideal akan menjadi apa? Ayat yang pertama, saudara, kita perhatikan di dalam ayat 1 dan ayat 4b. Menjadi keluarga yang apa, saudara? Takut akan Tuhan. Berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Apa pengertian takut di sini, saudara? Saudara, suatu kali di rumah saya itu mati lampu. Wah, anak saya itu malam-malam itu teriak, papi, gitu dia teriak, benar-benar dia ketakutan dia, dan memang benar-benar keringat dingin seperti itu. Tiba-tiba tuh satu komplek itu jebret mati. Ada yang konslet seperti itu, saudara. Waduh, pada akhirnya ketika kami dengar cerita itu, saya dan istri dengar cerita itu, saudara, kita langsung masuk ke kamar terus kita peluk seperti itu ya. Kenapa takut? Terus kita doa bareng-bareng seperti itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata dia hanya butuh digendong, diperhatikan, ya, kemudian memperlihatkan bahwa saya itu hadir di sana itu udah cukup seperti itu, saudara. Bahwa dia itu punya sebuah kekuatan, ya, dari ketakutan dia. Nah, saudara, bagian firman Tuhan, apakah pengertian takut itu seperti itu? Bukan seperti itu, saudara. Tetapi bagian kebenaran firman Tuhan ini, saudara, takut akan Tuhan, kalau kita mau bandingkan di dalam Amsal pasal yang pertama, itu dibandingkan dengan takut akan Allah, itu merupakan permulaan hikmah. Nah, kata siapa? Kata si Amsal, seperti Amsal pasal yang pertama, mau berbahagialah orang yang takut akan siapa? Allah. Karena permulaan hikmah adalah takut akan Allah. Nah, saudara, berbahagialah orang yang takut akan Allah. Maka dari itu, saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang terus hidupnya itu dituntun oleh bijaksananya siapa? Tuhan. Allah akan singkapkan seluruh rahasianya, ya, kepada setiap orang yang taat kepadanya. Ada perjuangan di dalam dirinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu takut pengertian yang pertama. Takut pengertian yang kedua dalam bagian ini adalah sebuah sikap hormat, ya. Hormat kepada siapa? Kepada Allah. Sehingga apa? Membuat orang tersebut mau datang mendekat kepada Tuhan. Ada satu hati yang hormat, takut kepada siapa? Kepada Dia. Rasa takut dengan Allah itu selalu diawali dengan yang namanya pengenalan yang benar tentang Tuhan. Nah, pengenalan itu berarti kita itu punya sebuah relasi, kedekatan, seperti itu, saudara, ikatan dan pengalaman dengan pribadi yang kita kagumi, yaitu Allah kita sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan, ya, harus terus hadir di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Mengapa ketika sesuatu yang buruk terjadi, kadang-kadang kita malah meragukan Dia? Tiap kita harus punya sebuah pengalaman dengan Allah. Percaya kepada Allah bahwa Allah itu adalah in control.
Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu mengontrol akan setiap kehidupan kita. Saudara, mungkin saudara perlu memotret setiap peristiwa kebaikan Tuhan, sehingga ketika saudara di dalam keadaan duka, derita, pergumulan, saudara bisa lihat potret di mana Tuhan sudah menyatakan kebaikan kasih-Nya. Saudara buka lagi, saudara. Kalau saudara di dalam beberapa waktu ini sering mengeluh di hadapan Tuhan, lihat lagi potret yang mana Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Nya bagi saudara. Dan saya percaya Tuhan pun akan menyatakan juga kebaikan dan kasih-Nya, ya, di dalam setiap kehidupan saudara ke depannya. Maka dari itu, saudara, seorang ayah yang takut akan Tuhan, ia akan serius sekali, ya, serius mengenal kebenaran Allah, serius belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ia akan merindukan yang namanya pertumbuhan Injil itu terus hadir dalam hidupnya dan keluarganya. Saudara, banyak gereja yang hari ini hanya memikirkan sebuah pertumbuhan gereja, bukan lagi perkembangan Injil. Banyak keluarga yang hanya memikirkan perkembangan apa? Penampilan. Waduh, gak apa-apa hidup pas-pasan, yang penting hidupku sosialita seperti itu ya, saudara ya. Gak apa-apa hidup pas-pasan, yang penting aku punya relasinya sosialita kemana, seperti itu. Saudara, kadang-kala kita hanya memikirkan akan hal itu, tidak memikirkan yang namanya pertumbuhan firman di dalam diri kita sendiri dan juga keluarga, di mana setiap keluarga di dalamnya itu mencintai firman Tuhan. Saudara, pada waktu keluarga kita itu mencintai firman, anak-anak, saudara, setiap pergumulan, suka dan duka, ketika mereka menghadapi sebuah pergumulan, ya, di dalam mengambil sebuah keputusan tentang hidupnya, mereka selalu melibatkan siapa? Melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, penting sekali di dalam kehidupan kita masa-masa seperti ini, ya, kita tetap terus mengungkapkan, men-sharekan hal-hal rohani di dalam kehidupan keluarga kita. Saudara, saya dan istri dan anak tuh tiap malam berdoa baca ayat 1 seperti itu. Memakai waktu ini seperti itu untuk apa? Bersama-sama dengan keluarga menceritakan hal-hal yang rohani, ya. Bangunlah keluarga itu agar keluargamu boleh makin menanjak menuju pertumbuhan di dalam Tuhan. Saudara, jangan pernah mengharapkan hasil yang baik terjadi di dalam setiap keluarga kita jika kita sebagai orang tua, saya sebagai suami, saya sebagai seorang ayah, dan juga saudara sebagai seorang ayah, suami, ibu, istri, ataupun anak, jangan mengharapkan hasil yang baik terjadi dalam keluarga jika kita sebagai orang tua tidak pernah serius menggarap, mengerjakan sebuah pertumbuhan Injil di dalam kehidupan keluarga. Jangan pernah mengharapkan hasil yang baik kalau tiap kali pun kita dengan keluarga jarang sekali baca firman Tuhan. Saudara, sebab apa? Sebab keseriusan akan membawa, ketidakseriusan itu akan membawa apa, saudara? Membawa kehancuran di tengah keluarga saudara. Ketika kita sebagai kepala keluarga, orang tua tidak serius membawa setiap keluarga kita di dalam kebenaran firman Tuhan, ingat saudara, ketidakseriusan itu akan membawa kita kepada kehancuran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar, rindu untuk keluarga kita tuh menjadi keluarga yang hidup tuh takut sama Tuhan. Agar apa? Kemurnian hati, kekudusan hidup itu tetap terus terjaga di dalam kehidupan keluarga. Asalkan saudara, akarnya orang tuanya, terkhusus ayah pribadi yang harus beres di hadapan Tuhan. Berat ya, menjadi seorang pria, seorang ayah, kepala keluarga itu sangat berat sekali. Tetapi saudara, ketika kita menjalankan yang namanya perintah Tuhan, hidup takut kepada Tuhan, hasilnya apa saudara? Kita perhatikan di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6 saudara. Saudara perhatikan di situ ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah kepadamu istrimu, akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Seterusnya, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, ayat yang ke-6, damai sejahtera atas Israel.
Saudara, apa hasilnya ketika kehidupan keluarga orang tua itu takut akan Tuhan dan jalani perintah Tuhan? Hasilnya adalah keluarga itu akan diberkati dan damai sejahtera. Amin, saudara. Saudara, hal ini akan terwujud jika akarnya baik. Kalau keluarga itu punya akar yang baik, saya percaya, saudara, hal ini akan terwujud. Ayat kedua, apabila engkau memakan jerih payah tanganmu, berbahagialah. Saudara, itu artinya Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Bukan berarti setiap orang yang hidupnya takut akan Tuhan besok jadi orang kaya, seperti itu, saudara. Langsung jadi orang sukses, tidak seperti itu, saudara. Tuhan berjanji Tuhan akan cukupkan kebutuhan. Maka dari itu Hagai 1 ayat 6 berkata, ya, menabur banyak, membawa pulang hasil sedikit. Ya, kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Tuhan akan memberkati kerjaan kita. Ia akan memberkati yang namanya jerih lelah kita. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak malas untuk bekerja. Seperti itu. Dan segala hasil yang diperoleh itu datangnya daripada Tuhan. Seorang ayah tahu kapan dia harus bekerja keras. Seorang ayah juga tahu kapan dia harus berhenti dan memberikan waktu bagi keluarganya, memberikan perhatian untuk istri dan anaknya. Agar apa, saudara? Agar dia dapat menikmati hasil dari pekerjaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hasilnya apa? Tuhan juga memberkati pernikahannya. Ayat yang ketiga, saudara. Istrinya jadi apa? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Wow, produktif banget seperti itu ya. Dia menjadi pribadi, sosok istri yang produktif, bahkan menghasilkan banyak buah. Wow, sepadan seperti itu, saudara, dengan suami. Bahkan dia memperhatikan anak-anak seperti itu, dan suami. Dan juga faithful, ada sebuah kesetiaan. Maka dari itu, hai suami-suami, kau harus rawat istrimu baik-baik. Seperti itu ya, saudara ya. Biar apa? Biar produktif dan fruitful di rumahmu. Seperti itu ya, saudara ya. Jadi jangan dimarahin seperti itu ya, saudara ya. Jangan abuse, diberikan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Tetapi saudara perhatikan, rawat, kasihi istri, dan dia akan menjadi pohon anggur yang terus subur di dalam rumahmu. Fruitful and faithful. Saudara, Tuhan juga memberkati anak-anak seperti apa? Tunas pohon zaitun. Betul ya, saudara ya? Saudara, ini tunas pohon zaitun ini adalah tanaman kedua setelah pohon anggur yang tumbuh di Israel, saudara. Dan tunas ini adalah sebuah cabang yang baru muncul, masih muda banget, tetapi ini juga melambangkan sebuah pengharapan yang baru. Oh, saudara. Kalau keluarga ini takut akan Tuhan, ya dia taati perintah Tuhan, ya hanya istri yang produktif, anak-anaknya ini jadi satu pengharapan. Benar, saudara ya? Tidak banget ayat firman Tuhan ini, saudara. Dan ini yang harus dirawat, diberi vitamin yang banyak, sehingga tunas muda ini dapat menghasilkan buah-buah yang baik pada akhirnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dari itu engkau anak-anak, ya, anak-anak muda, ya, yang belum punya pasangan mungkin, taatilah orang tuamu, meski di tengah ketidaksempurnaan mereka, di tengah segala ketidaksempurnaan dan ketidaklayakan mereka, tapi belajar untuk mengasihi mereka dan taat kepada mereka. Sebagai apa? Sebagai sebuah bentuk dari kau mengasihi dan takut akan Tuhan. Susah, papaku, mamaku, gila. Mendingan gak punya papa dan gak punya mama. Belajar. Gak ada di dunia ini ayah dan ibu yang sempurna seperti itu. Ya, belajar untuk mengasihi dan taat sebagai sebuah bentuk kau takut akan Tuhan. Jangan sampai Allah itu murka kepada setiap anak-anak. Ya, seperti siapa? Seperti anak dari orang tua siapa? Yang Tuhan murkai. Siapa? Imam Eli. Siapa namanya anaknya, saudara? Ayo, saudara. Anaknya Imam Eli, siapa namanya, saudara? Hah? Homni dan Ines.
Hofni dan Fineas adalah di mana Allah membinasakan mereka. Karena apa? Karena Imam Eli tidak pernah mendisiplin anak. Sudah kadang-kala ya, kita perlu sadar mendisiplin sama punishment itu jauh beda seperti itu ya. Kadang-kala kita disiplin anak itu kayak kayak memuaskan diri ya, terjebak dengan nafsu. Anaknya udah minta ampun, maaf, tampar lagi, dipukul lagi sampai benar-benar rasanya itu udah jengkel. Pokoknya harus dipuaskan amarah kemarahan itu. Saudara, jangan sampai seperti itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini mari sama-sama kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi orang tua, ayah, istri, anak yang tetap terus takut kepada Tuhan. Orang tua jangan pernah berhenti menggarap dan mengerjakan sebuah pertumbuhan iman di keluarga. Dan engkau pada akhirnya akan melihat istrimu makin produktif, fruitful, faithful, dan anak-anak akan menghasilkan buah yang baik dalam hidupnya. Ini akan terjadi kalau kehidupan keluarga takut akan Tuhan. Saudara, tujuan sebagai ayah, orang tua, bukan membangun sebuah perusahaan yang besar sehingga dikenal oleh banyak orang, meskipun itu penting seperti itu, saudara. Tapi bukan tujuan utama kita kan hal itu. Bukan juga tujuan utama saya buat khotbah sebagus-bagusnya agar jemaat kasih jempol. Seperti itu, saudara. Tetapi tugas saudara dan saya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, mari kita bersama-sama belajar untuk memberikan generasi kita, anak-anak kita, menjadi murid yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menularkan kehidupan yang takut akan Tuhan kepada orang lain. Dan ingat, kita para pria, seorang ayah, seorang suami, itu merepresentasikan Kristus di dalam rumah tangga. Tunjukkan karakter-karakter Kristus itu. Tunjukkan bahwa engkau sudah memiliki Kristus di dalam hidupmu. Dan ingat, Kristus juga menjadi kepala dari gereja yang menguduskan dan memulihkan gereja. Harusnya saudara dan saya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, seorang papa, seorang ayah, juga punya tujuan untuk boleh memulihkan kehidupan keluarga yang mungkin sangat kotor. Saudara, keluarga itu akan menjadi surga ketika ayah takut akan Tuhan. Ayah yang takut akan Tuhan membawa seluruh keluarganya untuk betul-betul juga takut kepada Tuhan dan juga taat kepada Dia. Amin, saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi boleh mengingatkan kepada kami, membangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, ini menjadi sebuah perjuangan bagi kami, anak-anak Tuhan. Tuhan ingatkan kami agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mentaati perintah Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, dan menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk membawa seluruh keluarga kami boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mau kiranya kebenaran firman Tuhan sekali lagi boleh menginspirasi kami bagaimana keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati itu jika keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin dan sertai akan setiap keluarga kami di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi ini. Kiranya kami tetap terus bergandeng tangan, saling melangkur, saling memulihkan. Jika ada satu dengan yang lain tergores dengan sikap perbuatan kami yang mungkin mengecewakan, menyakiti pasangan kami, keluarga kami, anak kami, Bapa, kiranya momen ini boleh menjadi momen di mana kami boleh berrekonsiliasi, sama-sama saling memulihkan, sama-sama kembali memikirkan untuk tetap terus menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan terus membawa setiap kami boleh mengenal Tuhan, mengenal akan kebenaran Injil itu.
Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini permohonan kami. Berkati untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati akan setiap apa yang mereka lakukan, baik pekerjaan, baik keluarga, apapun. Tuhan jaga, lindungi mereka. Di tengah masa-masa ini kami mohon kembali belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan boleh hadir bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Bersama-sama mari kita meresponi firman Tuhan. Kita naikkan pujian berkat anak cucu. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Nyanyi satu kali dulu bersama-sama. Dan setelah itu kita juga akan membawa persembahan kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan
syafaat bagi saudara-saudara kita yang di Sigi, di Sulteng. Kita mengetahui mereka mengalami penganiayaan. Kita berdoa bagi keamanan bangsa negara kita. Kita berdoa bagi gereja-gereja Tuhan secara khusus di Sulteng. Biarlah Tuhan yang memelihara hamba-hambanya, jemaatnya, anak-anaknya, umatnya di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa negara kita dalam masa pandemi akan keamanan, pemulihan ekonomi. Kita berdoa juga untuk vaksin yang kiranya Tuhan memberkati di dalam penyediaan vaksin bagi bangsa negara kita. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Saya akan memimpin doa syafaat ini. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan sehati kami mau berdoa Tuhan bagi peristiwa di Sigi ya Tuhan, anak-anakmu, umatmu yang dianiaya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan secara khusus yang ada di Sulteng, di daerah Sigi Tuhan. Kiranya Engkau dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang memelihara, memberikan kekuatan sehingga mereka tidak di dalam ketakutan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu yang senantiasa menyertai setiap umat-Mu ya Tuhan, baik yang ada di Sulteng maupun juga di seluruh Indonesia, khususnya gereja-gereja Tuhan yang ada di pedalaman-pedalaman. Tuhan, kiranya Engkau juga dengan damai sejahtera-Mu memelihara ya Tuhan, melindungi, menjaga mereka ya Tuhan daripada orang-orang yang jahat. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa negara kami yang masih dalam masa pandemi ini. Hanya Tuhan, mohon kemurahan Tuhan menolong ya Tuhan di dalam penanggulangan daripada wabah COVID-19 ini, sehingga juga boleh berakhir ya Tuhan sesuai dengan waktu kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan, usaha untuk vaksin beberapa negara yang sudah boleh efektif, boleh bermanfaat. Biarlah Tuhan berkati Tuhan vaksin yang akan disediakan bangsa negara kami ya Tuhan, untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati sehingga melalui vaksin ini juga COVID-19 boleh sungguh bermanfaat, efektif ya Tuhan bagi setiap orang yang boleh menerimanya ya Tuhan di seluruh Indonesia. Kami serahkan Tuhan agar bangsa negara kami, para pemimpin bangsa kami, beri hati mereka takut akan Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan pemulihan ekonomi, biarlah Tuhan yang memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu juga boleh mengingatkan kami. Biarlah kami di tengah keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dari orang tua, dari juga kepada anak-anak kami. Kami serahkan Tuhan keluarga kami masing-masing. Kami mohon ya Tuhan di dalam perlindungan, penyertaan, damai sejahtera Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam keluarga kami. Berkat-Mu juga ya Tuhan Kau berikan di tengah keluarga kami, dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan. Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Kami menyerahkan juga gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa terus memimpin gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah keberadaan gereja-Mu di tempat ini juga boleh menjadi terang, menjadi kesaksian bagi Engkau. Tuhan, kami bersyukur di dalam
minggu-minggu yang kami boleh masuki Tuhan, di dalam minggu Advent yang pertama, di dalam kami mau menyambut Natal. Biarlah Tuhan, kelahiran-Mu Tuhan datang ke dalam dunia ini, merupakan kabar baik, kabar sukacita bagi kami, yang boleh senantiasa Tuhan kami boleh merenungkan kembali daripada makna Natal di dalam kehidupan kami, keluarga kami. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk baptisan pada minggu depan. Saudara-saudara kami yang akan menerima baptis dan sidi, kiranya Tuhan juga menolong mereka meneguhkan iman mereka Tuhan, sehingga pada hari hanya tidak ada halangan rintangan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Tuhan persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur semua karena berkat yang Tuhan berikan kepada kami di tengah keluarga kami. Yang kami bawa sebagian ini Tuhan, biarlah Tuhan persembahan uang ini Tuhan berkati, sucikan. Enggak boleh dipakai bagi pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan, boleh meluaskan kerajaan-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Kami serahkan Tuhan untuk para majelis, biarlah Tuhan beri kesehatian, Tuhan tolong para majelis juga untuk boleh melayani Engkau dengan sungguh hati, dengan sepenuh hati, untuk boleh melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk setiap pengurus komisi, biar mereka juga boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan setia di dalam mereka boleh melayani Engkau Tuhan. Kami bukan hanya membawa persembahan uang kami, tapi persembahan tubuh kami yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau. Itulah ibadah kami yang sejati. Tuhan, tolonglah kami, pimpin kami Tuhan senantiasa memiliki hati yang semakin mengasihi Tuhan di tengah-tengah segala perkara di dalam kehidupan kami. Kami juga selalu mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami bawa akan doa kami ini, doa syafaat, doa syukur kami, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doxologi. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi, menjaga, memelihara saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
saya ingin menyampaikan pengumuman. Minggu depan ada perjamuan kudus, kiranya Bapak Ibu dapat mempersiapkan hati saudara sekalian yang sudah dibaptis atau CD untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Dan yang kedua, ada juga minggu depan dalam KU2 ada sakramen baptis CD, ibadah yang kedua bagi orang tua, Bapak Ibu yang putra putrinya yang akan menerima baptis CD, untuk bisa menyaksikan ikut di dalam acara baptis atau CD putra putri Bapak Ibu sekalian. Doakan jemaat untuk saudara-saudara kita yang akan menerima baptis dan CD pada minggu yang akan datang. Sekian pengumuman, Tuhan memberkati.